Masjid Nabawi. Nah, oke, mohon maaf ini kalau ada. Nah, di pertemuan ini Bapak Ibu, yang pertama kita akan bahas adalah sejarah Masjid Kuba. Apa sejarah Masjid Kuba ini? Kemudian apa keutamaannya? Ya, pembangunannya seperti apa? Kemudian nanti kita juga akan oke, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama, Masjid Kuba. Kenapa dinamakan dengan Masjid Kuba? Ya, pertanyaannya pertama, kenapa dinamakan dengan Masjid Kuba? Masjid Kuba ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah masjid yang ada di kota Madinatul Munawwarah yang dulu berada di luar kota Yathrib. Kota Yathrib ini dulu kan sekitar Masjidin Nabawi yang sekarang. Tapi setelah perluasan beberapa ke sana, Bapak Ibu, ya. Sekarang Masjid Kuba ini sudah termasuk kota Madinatul Munawwarah. Nah, kemudian apa pembangunannya seperti apa dan kapan terjadi? Ini ada kaitannya dengan peristiwa hijrah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan sejarah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah Al Mukarramah menuju ke Madinah Al Munawwarah. Sebelum beliau masuk, ya, sebelum beliau masuk kota Yathrib atau sekitar Masjid Nabawi yang sekarang, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam singgah dulu di Masjid Kuba. Beliau singgah di masjid ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah beberapa kali, beberapa hari di sini. Beliau nginap dan beliau bangunlah masjid ini. Beliau bangun Masjid Kuba ini dibantu oleh para sahabat yang di sana. Kemudian berdirilah Masjid Kuba. Kenapa dinamakan dengan Masjid Kuba? Ya, yang pertama dikarenakan masjid ini terletak di Masjid Kuba. Insya Allah Bapak Ibu akan mampir di masjid ini. Nih, saya tampilkan contoh masjidnya. Nah, Masjid Kuba ini Bapak Ibu ya selalu menjadi tempat ziarah kaum muslimin yang pergi ke Madinah. Kenapa? Karena memang disyariatkan, disunnahkan. Jadi tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Mekah dan Madinah itu dibagi dua, Bapak Ibu. Ada yang disunnahkan kita dikunjungi dan ada yang tidak dianjurkan kita kunjungi. Ya, walaupun kita diperbolehkan kunjungi misal, ya, tapi kita tidak dapat pahala. Contohnya apa Ustadz? Contohnya nanti Bapak Ibu akan mengunjungi Masjid Kiblatain. Ada juga kebun korma. Kebun korma ini adalah tempat, ya biasa tempat Bapak Ibu nanti lihat pohon korma seperti apa, tempat belanja korma. Ya, itu tempat yang akan dikunjungi, tapi tidak dapat pahala kalau dikunjungi. Ya, dan Masjid Kuba Bapak Ibu dapat pahala kalau Bapak Ibu kunjungi. Maka semua kaum muslimin ya, sebagian besar hampir semua bahkan yang berziarah ke kota Madinah pasti akan mengunjungi yang namanya Masjid Kuba. Ya. Masjid Kuba ini Bapak Ibu selalu ramai sekarang nih. Nah, insya Allah kita akan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu akan berkunjung ke Masjid Kuba ini. Kemudian nanti apa Ustaz yang kita akan kerjakan di sana? Oke, nanti kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Jadi dinamakan dengan Masjid Kuba dikarenakan tempatnya berada di Masjid Kuba. Nah, ini yang pertama. Pembangunan Masjid Kuba. Ya, pembangunannya seperti apa? Ketika Nabi datang dari Mekah hijrah, beliau nginap beberapa hari di sana. Beliau bangun masjid ini bersama para sahabat. Beliau bangun bersama para sahabat. Apakah ada suara ya? Lancar ya Pak Ibu ya? Lanjut Nah, Ustadz, Alhamdulillah. kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid ini bersama para sahabat. Ya, bahkan yang
membantu juga ikut membantu arahan dari malaikat Jibril dalam sebuah riwayat hadis. Ya, Nabi SAW katakan yang menunjukkan arah Ka'bah. Inna Jibril alaihi salam huwa ya'umul Ka'bah. Beliaulah yang menunjukkan arah Ka'bah di mana ketika Nabi membangun masjid ini. Kemudian dikatakan setelah masjid ini jadi, ya innahu aqwa masjidin qiblatan. Masjid Kuba ini menjadi masjid yang paling lurus dengan Ka'bah al-Musyarrafah. Nah, setelah jadi Bapak Ibu masjid ini, kemudian Nabi tinggal beberapa hari di sana, nginep di sana, kemudian beliau melanjutkan perjalanan beliau menuju ke Yathrib. Yathrib itu sekitar Masjidin Nabawi yang sekarang luasnya dulu. Ya, luasnya dulu. Tinggal beliau di sana membangun Masjidin Nabawi Asy-Syarif, membangun rumah. Kemarin kita sudah ceritakan di mana letak posisi rumah beliau, Masjidin Nabawi, kemudian Ar-Raudhah. Beliau bangun di sana. Berarti dari sini dapat kita pahami Bapak Ibu bahwasanya Masjid Quba masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya Masjid Quba ya setelah Nabi tinggal di kota Yathrib atau kota Madinah dulu, beliau beribadah di sana, hari-hari sholat di Masjidin Nabawi. Apakah beliau ya, pernah mengunjungi masjid ini lagi? Jawabannya iya. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ya, beliau menceritakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabtin. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjid Quba itu setiap minggu. Setiap minggu, bahkan setiap hari Sabtu. Beliau datang ke Masjid Quba sekedar untuk sholat di sana. Ya, dari sini kata para ulama, dianjurkan kita ketika ziarah ke Madinah untuk berziarah ke Masjid Quba. Ya. Ya, keutamaannya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Pak Ibu yang dirahmati Allah, diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Umar. Siapa ini Abdullah bin Umar? Putranya sahabat Umar bin Al-Khattab. Ya. Beliau menjelaskan di sana ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berziarah ke Masjid Quba, ya, karena masyian wa raqiban. Kadang-kadang beliau jalan kaki, kadang-kadang beliau naik onta. Ustaz, memang dekat ya jaraknya Masjidin Nabawi dengan Masjid Quba itu ya sekitar 3 kilometer Bapak Ibu. Sekarang itu ada ya kalau Bapak Ibu mau nanti di sana, tapi ini biasanya biaya sendiri. Sewa kayak mobil golf itu biasanya 15 real ya. 15 real PP kalau nggak salah ya, nggak tahu sekarang mungkin udah naik. Ya, kalau mau di luar program travel silahkan, tapi pasti travel akan mengajak Bapak Ibu untuk ziarah ke sini sekali. Ustadz, selanjutnya setelah kita sampai di masjid ini, ya, mengikuti hadis Nabi, mengikuti yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat, apa yang kita kerjakan di sana? Dalam hadis juga riwayatkan setelah Nabi sampai di sana, bahwa yusalli salatan. Beliau salat. Salat apa? Ya. Kata para ulama tidak ada salat yang khusus di sana. Ya, tidak ada salat khusus, tapi apapun salat di sana, utamaan berikutnya karena keajari umrah. Pahalanya sama seperti pahala umrah. Pahalanya sama seperti pahala umrah. Nah, ini juga ada hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah. Ya, Bapak Ibu ingat ya, Bapak Ibu, hadis ini nanti Bapak Ibu amalkan. Saya bacakan hadisnya. Ya, man tatahhara fi baitihi tsumma ata masjid Quba. Siapa yang datang bersuci sebelumnya dari rumah-rumah mereka. Ya, bersuci ini maksudnya dari hotel lah. Kalau kita nanti dari Madinah, dari hotel berarti. Ya, bersuci, berwudu, datang dari hotel, kemudian niat memang untuk berziarah ke Masjid Quba, fasalla fihi salatan, dia salat di sana, entah itu salat duha, mau salat tahiyatul masjid, mau salat fardu, maka ini hukumnya diperbolehkan. Karena keajari umrah kata Nabi pahalanya sama seperti pahala umrah. Jelas Bapak Ibu? Nah, ingat ini, nanti biasanya akan diingatkan sama mutawif atau leader, sebelum Bapak Ibu berangkat, Bapak Ibu silakan ambil air wudhu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Bapak Ibu mendapatkan keutamaan ini. Ya, mendapatkan keutamaan dari hadis ini. Satu kali Bapak Ibu, pahalanya sama seperti pahala umrah.
Pahalanya sama seperti pahala umrah, 1 kali umrah. Jadi kalau Bapak Ibu sholat di sana, 2 rakaat saja pahalanya sama seperti 1 kali pahala umrah. Nah ini makanya sangat besar pahalanya, sangat besar keutamaannya. Travel itu hampir wajib hukumnya pergi berziarah ke Masjid Kuba ini. Jelas Bapak Ibu? Nah oke, ini Masjid Kuba. Kemudian saya ingin jelaskan kepada Bapak Ibu tambahan penjelasan sedikit. Di sana Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan melihat bekas sumur ya, atau tanda di situ dulu ada sumur namanya Bi'r Hatim. Bi'r Hatim ini ya Bapak Ibu memiliki sejarah yang sangat penting juga ya. Ini kalau kita tidak minta diajakin ke sana, kadang-kadang kita nggak tahu tempat ini. Yang kita tahu hanya masjidnya aja. Nah ini saya tampilkan fotonya Bapak Ibu. Ya, foto lokasinya ya. Ini maaf malam ini ya. Ini foto malam. Uh, ini berada di dekat pintu masuk ibu-ibu ya. Nah ini nanti ada papan penjelasannya seperti ini papannya. Nah ini persis lokasinya. Ini namanya Bi'r Hatim. Sumur Hatim ya. Sumur Hatim. Apa arti Hatim itu Ustaz? Hatim itu artinya cincin. Apa sejarah memang kenapa dinamakan Bi'r Hatim? Yang pertama, cincin ini dulu, sumur ini Bapak Ibu, sejarah pentingnya ketika Nabi SAW tinggal di sini, di Masjid Kuba atau di lokasi atau di kampung Kuba ini, beliau pernah mampir di sumur ini. Ya, suatu saat beliau bersama Abu Bakar, kemudian Umar, ya, dan beliau mengabarkan bahwasanya mereka termasuk min ahlil jannah. Oke, termasuk min ahlil jannah. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua ini Bapak Ibu, sejarah yang kedua. Ketika Nabi SAW menjadi Rasul, beliau memiliki cincin. Cincin ini yang biasa digunakan untuk stempel. Di cincin ini bertulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Biasanya digunakan sebagai stem. Nah, setelah wafat Nabi, yang menggunakan cincin ini adalah Abu Bakar sebagai khalifah. Setelah Abu Bakar meninggal, yang menggunakannya adalah Umar. Setelah Umar meninggal, yang menggunakannya adalah Utsman. Suatu hari Utsman radhiyallahu taala anhu ya singgah di sumur ini, kemudian cincin tersebut jatuh. Ya, cincin ini jatuh di dalam sumur ini, kemudian dimintakan kepada orang-orang untuk mencari kembali cincin ini, dan sampai hari ini tidak pernah ditemukan di mana cincin tersebut. Sampai hari ini ya tidak diketahui cincin tersebut. Nah, dari situlah dinamakan dengan Bi'r Hatim atau sumur cincin. Dulu namanya apa Ustadz sumur ini? Ya, dulu sebelum dinamakan dengan Bi'r Hatim, nama sumur ini Bi'r Aris. Sumur Aris. Karena nama pemiliknya adalah Aris. Jelas ya Bapak Ibu? Nah ini sejarah Bi'r Hatim. Bapak Ibu nanti akan bisa melihat lokasinya itu di sini. Ya, lokasi sumurnya ada sampai hari ini. Minta tolong aja diantarkan di mana Ustaz Bi'r Hatim itu. Ya, di sini juga ada penjelasan sejarahnya ditulis di papan tersebut. Bapak Ibu insya Allah bisa melihat lokasinya. Ya, oke kita lanjut. Selanjutnya kita akan membahas ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah membahas Masjid Quba dan apa keutamaannya, sejarah singkatnya seperti apa. Selanjutnya kita akan membahas tentang, ya saya urutkan pembahasan kita sesuai urutan biasanya Bapak Ibu akan kunjungi nanti ketika ziarah di kota Madinah. Saya akan lanjutkan penjelasannya ke Jabal Uhud. Ya, ke Jabal Uhud. Ya, Jabal Uhud. Nah, kita akan lanjut pembahasannya ke Jabal Uhud. Nah, Ustaz, apa sejarah Jabal Uhud ini? Apa urgensinya kita pergi ke sana? Apakah termasuk tempat yang dianjurkan dan disunahkan kita kunjungi ketika kita ke Madinah Al-Munawwarah? Baik, saya akan jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Ya, Jabal Uhud ini seperti apa penjelasannya? Ya, Jabal Uhud ini Bapak Ibu, ya ini penjelasannya. Yang pertama, apa keutamaan Jabal ini? Ini perlu juga saya sampaikan. Ini untuk mukaddimah saja. Nabi SAW dulu pernah mengatakan, Anna Uhudan
Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Jabal Uhud ini Bapak Ibu ya adalah gunung yang mencintai kami, kami pun mencintainya. Ini kata Nabi SAW sendiri. Ya, ini kata Nabi sendiri dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih, mengatakan Uhud adalah gunung yang mencintai kami, kami pun mencintainya, kata Nabi. Kemudian ketika beliau naik ke atas, waktu itu beliau pernah naik ke atas, Bapak Ibu, ya. Beliau pernah naik bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Beliau naik ke sana, tiba-tiba ya, Jabal Uhud ini bergetar. Ya. Jabal Uhud ini bergetar, kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Uhud, ya usbut, diamlah, tenanglah, karena yang ada di pundakmu sekarang ini adalah seorang Nabi, kemudian seorang Siddiq, maksudnya Abu Bakar, dan 2 orang syahid. Siapa 2 orang syahid ini? Maksudnya Umar dan Utsman. Kenapa beliau dikatakan sebagai orang yang syahid? Karena beliau dibunuh. Ya, dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Nah, okay. Kemudian peristiwa yang sangat penting ya yang harus Bapak Ibu ketahui ketika pergi ke Jabal Uhud ini adalah peristiwa perang Uhud. Peristiwa perang Uhud ini Bapak Ibu ya, peristiwa yang sangat besar ya yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Nah, Jabal Uhud inilah sebagai saksi perang ini. Oke, saya akan jelaskan perang ini supaya nanti Bapak Ibu ke sana itu bisa lah mengetahui, oh ini ya tempat terjadinya perang Uhud. Oh ini tempat makamnya syuhada Uhud. Oke, kita akan jelaskan sedikit demi sedikit dan mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan faedah atau pelajaran dari kisah perang Uhud. Nah, yang pertama perang Uhud ini Bapak Ibu terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Ya, terjadi di tahun ketiga Hijriah. Ketika itu berarti 2 tahun lebih lah sekitar itu. Setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Perang ini Bapak Ibu terjadi sebabnya apa? Faktor perang ini terjadi apa? Dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab sejarah diceritakan oleh para ulama, faktor terjadinya perang ini adalah kaum musyrikin Mekah ingin membalas dendam mereka kepada kaum muslimin yang ada di Madinah. Kenapa? Ya, kenapa? Karena pada tahun kedua Hijriah terjadi perang yang sangat dahsyat yang dinamakan dengan perang Badar Kubra. Dan ini 100% dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan banyak sekali tokoh-tokoh musyrikin yang wafat atau yang mati waktu itu, ya, mati mereka. Ya, akhirnya mereka merasa malu. Kami loh ini, kabilah besar Makkah, suku yang sangat terpandang di Jazirah Arab. Masa kalah? Ya, mereka tidak menerima kekalahannya. Akhirnya mereka pun balas dendam. 1 tahun Bapak Ibu, mereka merencanakan, mempersiapkan, mengumpulkan dana, mengumpulkan prajurit, sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an dan ceritakan innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir mereka menginfakkan harta benda mereka ya untuk menghalangi orang-orang beriman di jalan Allah. Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Ya, mereka infakkan harta benda mereka itu kemudian nanti akan dikalahkan juga. Itu akan menjadi sebuah kerugian penyesalan mereka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saking mereka bersungguh-sungguh ya. Mereka membuka penggalangan dana 1 tahun penuh. Dari tahun kedua Hijriah sampai tahun ketiga Hijriah di bulan Syawal. Mereka menginfakkan, ada yang menginfakkan uang, ada yang menginfakkan kendaraan, tunggangan mereka. Kemudian ada yang menginfakkan pedang, senjata-senjata mereka. Ini yang mereka lakukan. Maka ketika mereka 1 tahun merencanakan rencana perang ini, balas dendam ini, terkumpullah 3.000 pasukan. Ya, terkumpul berapa? 3.000 pasukan. Nah, 3.000 pasukan, belum lagi ya tentara yang berkuda, yang menggunakan kuda, belum lagi
kendaraan, bekal, uang dan sebagainya, semuanya lengkap mereka persiapkan. Tentaranya aja 3.000 pasukan. Ya, tentara ini juga nanti dibagi, ada yang menggunakan onta, ada yang menggunakan kendaraan, ada yang menggunakan kuda dengan senjata yang lengkap. Oke, setelah mereka siap, yakin akan menang, mereka bergerak dari Mekah menuju ke kota Madinatul Munawwarah. Nabi SAW mendapatkan informasi. Siapa yang berikan informasi? Paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas waktu itu Bapak Ibu belum masuk Islam. Beliau belum masuk Islam, tapi cinta dengan Nabi, sayang sama Nabi. Mengirimkan satu orang utusan ya dari suku Ghifar, ya dari Bani Ghifar, ya memberikan bocoran informasi. Informasi apa? Jumlah pasukan kaum musyrikin berapa orang? Ya 3.000 pasukan. Kemudian kendaraannya berapa? Pokoknya kekuatan mereka sudah ditata dan dituliskan di sebuah kertas, dikirimkan kepada Nabi. Ya, Abbas mengatakan kepada orang, atau sekarang ya kayak orang yang antar paket lah ke rumah Bapak Ibu ya. Tapi dulu memang banyak yang menggunakan jasa-jasa orang seperti ini di zaman Nabi. Abbas mengatakan kepada orang ini, ya 3 hari engkau harus sampai, atau surat ini harus sampai ke tangan Muhammad. Ya, karena kalau telat 3 hari, ya takut orang musyrikin sudah dekat Mekah, sudah sampai Madinah maksud saya. Nabi Muhammad dan kaum muslimin Madinah belum melakukan persiapan. Ini baik sekali ya, Abbas, walaupun beliau belum masuk Islam. Nanti akhirnya beliau juga masuk Islam. Akhirnya putusan ini sampai ke kota Madinah, dan beliau mendapatkan Nabi dan menemukan Nabi waktu itu berada di Masjid Quba. Beliau sedang mengunjung atau berkunjung ke Masjid Quba. Beliau bertemu dengan Nabi dan menyampaikan, ya, dan memintakan dibaca apa isi surat itu. Maka dibacakanlah kepada Nabi. Kemudian beliau tahu bahwasanya tentara kaum musyrikin Mekah dengan tentaranya sekian jumlahnya, kekuatannya sekian, ya, mendapatkan informasi ini. Akhirnya beliau segera kembali ke kota Madinah, ke Masjidin Nabawi, memanggil para sahabat, bermusyawarah, diputuskanlah, ya, singkat cerita diputuskanlah kita akan keluar menghadang dan melawan kaum musyrikin di Jabal Uhud. Ini dia Jabal Uhud. Ya, di Jabal Uhud ini. Nah, diputuskanlah di situ perperangannya. Nah, setelah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dikumpulkanlah, diserukanlah peperangan. Kaum musyrikin sudah dekat, kaum musyrikin sudah dekat, kata kaum muslimin. Nabi menyerukan untuk perang, Nabi menyerukan untuk perang. Apa yang terjadi Bapak Ibu setelah itu? Ya, terkumpullah 1.000 pasukan. Mereka pun bergerak dari kota Madinah dengan senjata dan persiapan yang belum matang. Beberapa hari saja persiapannya. Ya, persiapan hanya beberapa hari, tentu belum matang. 1.000 pasukan siap. Mereka pun berjalan, di tengah jalan 300 pasukan. Ya, ini 300 pasukan. Ya, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Ini 300 pasukan atau orang-orang munafik kembali. Ngapain kita ikut Muhammad? Ya, jumlah mereka 3.000 pasukan, kita 1.000 pasukan. Secara logika kita memati konyol gitu. Ngapain kita ikut? Udah kita balik saja. Ya, dia provokasi teman-teman yang lain, kaum muslimin yang lain. Akhirnya 300 pasukan tidak jadi ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka balik ya, mereka balik. Ya udah, benar juga katamu, udah kita balik ya. Akhirnya mereka balik. Tinggal 700 pasukan. Ya. 700 pasukan lanjut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, ya, beliau mengatur strategi. Salah satu strategi beliau adalah menempatkan 50 orang pasukan, ya, nanti di sebuah jabal, ya, atau sebuah gunung kecil namanya Jabal Rumat. Ya, ini Jabal Rumat. Bisa saya tunjukkan gambarnya. Nah, ini Jabal Rumat. Nanti Bapak Ibu akan ditunjukkan juga nanti di sana oleh teman-teman yang akan bawa jamaah atau teman-teman muthaib atau tour leader. Nah, Jabal Rumat ini ya dekat dengan Jabal Uhud, persis di depannya Jabal Uhud, Bapak Ibu, ya. Jabal Rumat. Apa artinya Jabal Rumat ini? Artinya Jabal Rumat ini adalah gunung pemanah atau bukit pemanah, karena 50 orang pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair Al-Ansari, Nabi menunjuk mereka, ya,
50 orang pemanah ini ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dipesan oleh Nabi, kata Nabi, apapun yang terjadi nanti, inka nalana au alaina, kata Nabi. Dalam sebuah hadis diceritakan, ketika kita menang maupun kalah, ya, fasbutu makanakum, tetap di tempat kalian. Jangan kalian berpindah sedikit pun. La tabrahu min qibalikum. Jangan kalian tinggalkan tempat ini apapun yang terjadi. Menang maupun kalah, jangan kalian tinggalkan tempat ini. Maka perang pun terjadi. Ya, awalnya kaum muslimin berhasil menguasai peperangan, ya, dan orang-orang musyrikin merasa terancam, akhirnya mereka pun kocar-kacir. Ada yang kabur, ada yang menyelamatkan diri mereka sendiri dan meninggalkan bawaan mereka, ya, hartanya, kendaraannya, kemudian senjatanya. Inilah yang membuat, ya, para sahabat yang berada di sana tergiur. Ya, tergiur. Termasuklah 50 orang sahabat yang berada di gunung atau di Jabal Rumat ini. Mereka mengatakan, ya, ghanimah, ghanimah, ya. Al-ghanimah, al-ghanimah, kata. Kita turun, kita kumpulkan ghanimahnya. Kita ikut kumpulkan ghanimahnya, kata mereka. Inilah, akhirnya mereka pun ikut turun. Walaupun sudah diingatkan oleh pemimpin beliau Abdullah bin Zubair al-Ansari, ya. Beliau sudah mengingatkan pasukannya, ya, la tabrahu, jangan kalian turun, jangan kalian tinggalkan tempat ini. Bukankah Nabi SAW tadi sudah pesankan kita untuk jangan tinggalkan tempat ini apapun yang terjadi. Ya, tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka pun, sebahagian mereka meninggalkannya. Ya, ikut mengumpulkan ghanimah. Kita husnudzon, kata ulama, mungkin mereka mengira perang sudah selesai. Oke, selesai. Melihat kondisi ini, ya, kaum muslimin yang sudah di luar posisi mereka sibuk mengumpulkan ghanimah harta rampasan perang, Khalid bin Al-Walid yang waktu itu, ya, menjadi panglima perang berkudanya kaum musyrikin, beliau belum masuk Islam. Terkenal dengan cerdas, ya, cerdas sekali. Tidak ada yang membantah kecerdasan beliau dalam berperang, strategi berperang. Melihat kondisi seperti itu, sudah beliau balik memutuskan berteriak sekencang-kencangnya, kembali, kembali, kembali. Ya. Meneriaki tentara kaum musyrikin yang sudah kocar-kacir kabur menyelamatkan diri mereka sendiri. Apa selanjutnya yang terjadi? Melihat posisi para pemanah yang ada di Jabal Rumat ini, Bapak Ibu, sudah tidak ada orang di sini. Tidak ada orang di sini, ya, Jabal Rumat. Akhirnya dia kembali dan naik ke sana, menyerbu kaum muslimin yang tersisa hanya beberapa orang di sana dan mereka berhasil dikalahkan. Giliran mereka sekarang yang menyerang dari atas, ya, berteriak, kembali kalian, kembali. Tentara kaum musyrikin yang tadinya sudah kocar-kacir sembunyi kembali menyerang kaum muslimin, dan disinilah terjadi, ya, peristiwa yang sangat menegangkan. Bahkan Nabi sampai dikabarkan meninggal dunia. Ya, sampai Nabi SAW gigi geraham beliau patah. Kemudian muka beliau berdarah, tubuh beliau sakit, para sahabat banyak yang berguguran dan syahid. Maka di peristiwa ini 70 orang sahabat meninggal dunia, termasuk pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa orang Bapak Ibu yang meninggal dunia di sini? 70 orang sahabat Nabi yang meninggal dunia di sini. Ya. 70 orang ini sekarang Bapak Ibu dimakamkan di sana. Di situ ada pemakamannya khusus. Dan pemakaman ini, ya Bapak Ibu, ada dua bagian. Ya, ada dua bagian. Pertama bagiannya ada dua, besok Bapak Ibu akan diajak ke sini, ya, Jabal Uhud ini. Pertama bagiannya itu, bagian pertama di situ dimakamkan pamannya Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian bagian kedua ada 3 orang, ya, dimakamkan di bagian pertama. Nanti Bapak Ibu akan melihatnya. Saya punya gambarnya cuma hilang. Oke. Nah, ini dia. Nah, saya akan tunjukkan gambarnya sebagai gambaran makam syuhada Uhud.
Nah, nanti Bapak Ibu akan bisa menilai dan melihatnya langsung di sana. Nah, pertama, ini kan Jabal Rumat, Bapak Ibu. Nah, Jabal Rumat ini yang tadi saya ceritakan, tempat 50 orang pemanah. Kemudian di sini makam syuhada Uhud. Nah, makam syuhada Uhud ini ada dua nanti Bapak Ibu, ada dua bagian di dalamnya, ada dua kotak. Nah, kotak yang pertama ya, di situ dimakamkan Hamzah bin Abdul Muthalib, Mus'ab bin Umayyah dan Abdullah bin Jahsh. Tiga orang sahabat. Dan sisanya 67 sahabat dimakamkan di bagian berikutnya. Sini. Nanti Bapak Ibu biasanya parkir di sebelah sini nih. Parkir di sebelah sini ya, kemudian akan berjalan ke sini melihat Jabal dekat ya Bapak Ibu dekat ya. Kemudian berjalan ke sini melihat makam syuhada Uhud. Ustadz, memang kita dianjurkan ya ke syuhada Uhud, iya dianjurkan. Bahkan hukumnya sunnah. Nabi sebelum beliau wafat, beberapa hari sebelum beliau wafat, beliau berziarah ke syuhada Uhud, kemudian diikuti oleh sahabat yang lain setelah beliau wafat. Nanti Bapak Ibu boleh membaca salam kepada mereka. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ya, jelas Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu nanti boleh berziarah ke sana, kemudian Bapak Ibu nanti boleh membaca doa. Nanti biasanya akan dibimbing oleh pembimbingnya. Nah, ini dia Jabal Rumat. Ya, kemudian saya satu lagi ingin jelaskan kepada Bapak Ibu masjid ini. Dulu ya namanya Masjid Sayyidis Syuhada, maksudnya adalah Hamzah. Sekarang masjid itu sudah berubah, besar, luas, bernama Masjid Jami Uhud. Kenapa di sana ada masjid Ustadz? Apakah ada sejarahnya? Sejarah pastinya tidak ada, tapi memang di sekitaran Jabal Uhud ini, nah di sekitaran sini banyak sekarang pemukiman. Warga banyak sekali yang tinggal di sana, akhirnya dibangunlah masjid yang dulunya di situ dinamakan dengan Masjid Sayyidi Syuhada, dibangun yang masjid yang besar, digunakan sebagai tempat sholat berjamaah, tempat sholat Jumat, hari raya, dan sebagainya. Ustadz, apakah ada keutamaan kita sholat nanti di masjid itu? Jawabannya tidak ada, Bapak Ibu. Ya, tidak ada ibadah di Jabal Uhud ini. Hanya sekedar kita melihat, oh itu dulu tempat terjadinya perang Uhud. Oh di situ Jabal Rumat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 50 orang pemanah. Oh di sini tempat di makamnya para syuhada, pamannya Nabi dan sahabat-sahabat yang lain. Maka kita dianjurkan untuk mengucapkan salam dan mendoakan mereka. Ini saja yang dianjurkan, karena Nabi dulu pernah berkunjung ke mereka, mengucapkan doa, mendoakan mereka, dan diikuti oleh sahabat-sahabat setelahnya. Ini tempat yang kedua ketika kita berada di kota Madinah yang dianjurkan dan disyariatkan kita untuk berkunjung ke sana, yaitu berziarah ke Jabal Uhud atau ke makam syuhada Uhud. Jadi peristiwa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini Bapak Ibu, apapun yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, baik itu masuk akal maupun tidak, yakinlah di balik semua itu ada hikmah. Seperti Nabi perintahkan para sahabat untuk tidak meninggalkan tempat mereka di atas Jabal Rumat ini. Kata Nabi, usbutu makanakum, ya. Jangan tinggalkan tempat kalian, tetap di situ apapun yang terjadi. Maka ya apa yang terjadi setelah itu, ya, ketika ditinggalkan tempat itu, maka kaum muslimin menjadi terpojokkan. Nah, ini ya yang kita akan ambil pelajaran dari sini, bahwasanya apapun yang Nabi dan Allah perintahkan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, yakinlah di balik semua perintah itu ada hikmahnya. Jelas Bapak Ibu? Jadi ini sekitar sejarah Jabal Uhud. Saya ingin ceritakan sebelumnya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi, dan mimpinya ini menjadi kenyataan yang bertanda bahwasanya akan terjadi sebuah perang dan banyak sahabat beliau yang meninggal dunia. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi. Kata beliau, ini qad ra'aitu wallahi khaira. Aku bermimpi, mudah-mudahan tanda mimpiku ini baik. Ra'aitu baqaran tudbah. Yang pertama beliau melihat seekor sapi yang disembelih. Ya. Kemudian yang kedua mimpi beliau, wa ra'aitu Zubaba Sayfi Salma. Aku melihat pedang beliau, ya, pedang beliau itu pecah atau retak.
Ya. Kemudian yang ketiga beliau ra'aitu anni adkhaltu yadi fi dzir'in hasinah. Aku melihat tanganku aku masukkan ke dalam baju besi yang sangat kuat. Ya. Apa takwil mimpi beliau ini? Para sahabat menjelaskan bahwasanya diriwayatkan oleh Ibnu Hisham, kata beliau bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau takwil mimpi beliau yang pertama adalah sapi yang beliau lihat disembelih adalah annas, ya. Sahabat-sahabat beliau yuqtalun, yang terbunuh dan syahid di perang Uhud. Maka mimpi beliau ini pun terjadi. 70 orang sahabat beliau wafat dan syahid. Wa amma adapun ya, tertakan pedang yang beliau lihat dalam mimpinya itu ada fahuwa rajulun min ahli baiti yuqtal. Satu orang laki-laki dari ahli baitku, dari keluargaku yang akan syahid. Maka ini juga terjadi. Siapa beliau? Ya, siapa beliau Bapak Ibu? Paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib, syahid di perang Uhud. Adapun mimpi takwil mimpi beliau yang ketiga, beliau bermimpi memasukkan tangan beliau ke dalam baju besi yang sangat-sangat kokoh. Fa'awwaltu al-Madinah, kata beliau, aku mentafsirkannya itu adalah kota Madinah yang akan dijaga oleh Allah, tidak akan berhasil ditembus, dilindungi oleh Allah. Maka ini pun juga berhasil. Ya, ini pun juga terjadi dan kenyataan. Kota Madinah dijaga oleh Allah, musuh mereka tidak berhasil memasuki kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, maka ini mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu Bapak Ibu terjadi kondisi yang sangat dahsyat, menyakitkan bagi Nabi dan para sahabat, sehingga mereka kembali ke rumah-rumah mereka dalam kondisi yang lemah. Ya, banyak kisah-kisah menarik di sini Bapak Ibu. Ada satu kisah yang saya ingin bagikan juga, ya, kisah seorang sahabat yang baru saja pengantin baru, ya. Ya, Julaibib namanya, ya. Ya, dijuluki dengan Ghasilul Malaikah. Jenazah yang dimandikan jenazahnya oleh malaikat. Kenapa? Beliau baru pengantin, pengantin baru, ya, baru menikah, mendengar seruan perang, ya. Beliau belum sempat mandi, kemudian beliau ikut berperang dan akhirnya syahid. Ketika Nabi perintahkan cari jenazahnya, maka sahabat mencari dan ditemukan jenazahnya sudah basah. Maka kata Nabi SAW, ya Julaibib telah dimandikan jenazahnya oleh malaikat. Setelah itu beliau dijuluki dengan Ghasilul Malaikah, ya, seorang yang dimandikan oleh malaikat. Banyak sekali juga kisah-kisah yang menarik ya di peristiwa Uhud ini, namun karena waktu nanti Bapak Ibu akan diceritakan kembali ketika Bapak Ibu berziarah ke Jabal Uhud. Nah, kemudian tadi sudah saya jelaskan makam syuhada Uhud, makamnya juga sudah kita ketahui dan nanti Bapak Ibu tinggal berziarah ke sana. Oke, kita akan lanjutkan penjelasan berikutnya. Setelah Bapak Ibu dari Jabal Uhud, sebelumnya sebenarnya Bapak Ibu nanti akan mengunjungi kebun kurma dulu sebelum ke Jabal Uhud biasanya. Tapi kebun kurma ini biasanya tempat Bapak Ibu belanja di situ, beli kurma, beli oleh-oleh. Ya, jadi saya lompat saja ya. Nanti akan dijelaskanlah penjelasannya oleh pembimbing Bapak Ibu di sana. Setelah dari kurma Bapak Ibu ke Jabal Uhud. Setelah dari Jabal Uhud Bapak Ibu akan melewati dua tempat lagi. Ya, yang pertama Bapak Ibu akan melewati namanya Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain ini Bapak Ibu secara harfiah, secara kalimat artinya adalah masjid dua kiblat. Ya, dua kiblat, dua kiblat. Ya, dua kiblat. Ustadz, kenapa dinamakan dua kiblat? Emang orang sholat di sana itu kiblatnya dua ya? Dinamakan dengan masjid dua kiblat dikarenakan peristiwa sejarah yang terjadi di sana. Oke, saya ceritakan peristiwanya seperti apa. Ketika awal-awal Islam, Bapak Ibu, ya, kaum muslimin diperintahkan sholat
ketika turun ayat perintah merubah arah kiblat ini, mereka sedang sholat zuhur. Sholat zuhur itu berapa rakaat? 4 rakaat. Rakaat pertama mereka menghadap ke Masjidil Aqsa. Rakaat kedua turun ayat ini, akhirnya mereka pindah arah kiblatnya menghadap ke Ka'bah. Maka dalam satu sholat di masjid ini mereka sholat menghadap kedua arah kiblat. Dari situ masjid ini dinamakan dengan masjid dua kiblat. Ustaz, dulu masjid ini apa namanya sebelum dinamakan dengan masjid dua kiblat? Ya, masjid ini dulu namanya Masjid Bani Salimah karena terletak di kawasan atau perkampungan milik Bani Salimah. Ya, Bani Salimah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, adalah juga terkenal juga sahabat-sahabat atau tokoh-tokoh Madinah ada di sana. Ya, di suatu waktu, ya, mereka ini ingin pindah rumah ke dekat Masjidin Nabawi karena mereka, ya Allah, ya Rasulullah, jauh kami jalan katanya. Karena jaraknya sekitar 3,5 kilometer Bapak Ibu. Ya, jaraknya 3,5 kilometer dari Masjid Nabawi. Kalau mereka jalan dari kampung mereka, dari kampung Bani Salimah, jauh. Maka mereka ngizin kepada Nabi ingin pindah rumah di sekitar Masjid Nabawi. Maka kata Nabi SAW, inilah Masjid Qiblatain. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah kita dianjurkan juga sholat di sana seperti di Masjid Quba? Jawabannya tidak. Tidak ada anjuran untuk sholat sunnah di sana. Tidak ada anjuran untuk berhenti di sana sebenarnya. Tapi kalau mau lihat-lihat boleh. Kita hanya sekedar melewatinya saja biasanya dan mengetahui, oh ini tuh tempat terjadinya peristiwa perpindahan arah kiblat. Oh, ini adalah saksi turunnya ayat Al-Quran yang perintahkan kita untuk merubah arah kiblat. Kalau Bapak Ibu nanti buka ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 144, di situ dijelaskan ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dia. Jemaahnya ingin pindah ke dekat Masjid Nabawi, tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Dari sini kita mengambil pelajaran Bapak Ibu, nanti seandainya jauh hotelnya Bapak Ibu dengan Masjid Nabawi, tapi kayaknya dekat ya. Dekat, biasanya hotel-hotel Nabawi di sekitar Masjid Nabawi itu tidak terlalu jauh. Ya, maka jangan jadikan alasan lokasi hotel Bapak Ibu jauh dengan Masjid Nabawi ataupun dengan Masjidil Haram itu sebagai alasan saya tidak mau sholat, Ustaz, jauh. Ustaz, hotel kita jauh dari masjid, bagaimana dong? Dulu Nabi SAW pernah melarang ya penduduk Bani Salimah ini untuk tinggal dekat Masjid Nabawi. Ya, karena mereka merasa, ya Nabi, jauh rumah kami dengan Masjid Nabawi. Mereka mengeluh kepada Nabi, kata Nabi, ala tahtasibuna atharakum, apakah kalian tidak mau dicatat langkah-langkah kalian sebagai pahala? Maka mereka pun diam dan mereka pun tetap tinggal dan berjalan jauh dengan jarak tempuh yang jauh ke Masjid Nabawi. Maka ini pelajaran penting buat kita Bapak Ibu. Ya, langkah-langkah Bapak Ibu nanti ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, itu semua dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengeluh kalau bagi saya, jangan mengeluh. Husnudzon saja, husnudzon, jangan mengeluh. Insya Allah semua langkah dan pengorbanan tenaga Bapak Ibu dan waktunya akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang terakhir. Bapak Ibu setelah melewati Masjid Qiblatain ini, Bapak Ibu akan melewati satu masjid juga namanya Masjid Jami' Khandaq. Ini masjidnya saya tampilkan di gambar ya. Ini yang paling besar ini namanya Masjid Jami' Khandaq. Masjid Jami' Khandaq ini Bapak Ibu ya berada di kaki gunung atau Jabal Sala namanya. Ini Sala ini. Ini Jabal merintang di belakangnya ini. Ini namanya Jabal Sala. Ustaz, apa sejarah dan peristiwa yang pernah terjadi di sini? Oke, saya jelaskan sedikit demi sedikit.
Nah, dulu ya ketika tepatnya pada tahun kelima Hijriah, ya pada tahun keberapa Ibu? Pada tahun kelima Hijriah pernah terjadi peristiwa besar dahsyat yang dinamakan dengan Ghazwatul Khandaq, dinamakan dengan perang Khandaq, ya perang Khandaq. Kenapa dinamakan dengan perang Khandaq, Ustadz? Pertama, ya karena strategi Nabi dan para sahabat waktu itu adalah mereka membangun dan menggali parit. Khandaq itu artinya parit. Strategi mereka kaum muslimin waktu itu ketika perang Khandaq pada tahun kelima Hijriah ini adalah membangun parit. Ya, ini ada gambar di sini. Nah, ini parit. Ini paritnya seperti ini. Parit ini ya. Oke. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga dinamakan dengan perang Ahzab. Kenapa dinamakan dengan perang Ahzab, Ustadz? Karena Ahzab itu apa Ibu? Kalau bahasa kita artinya kelompok, golongan. Karena yang memerangi, yang menyerbu kaum muslimin Madinah waktu itu bukan hanya orang-orang Mekah, bukan hanya orang-orang Quraisy, tapi juga golongan, semua golongan bercampur, bersatu padu, bersatu lah ya, bergabung untuk menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah. Apa sebab perang ini Ustadz? Kok mereka bisa bergabung? Mekah, orang-orang Mekah, orang-orang Madinah, mereka bergabung jadi satu. Oke. Di Madinah di pertemuan sebelumnya saya pernah menjelaskan ke Bapak Ibu bahwasannya di Madinah itu dulu banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di sana. Ya, di antaranya ada namanya suku namanya Bani Nazir. Bani Nazir ini Bapak Ibu, mereka dari suku Yahudi, ya. Mereka tinggal bersampingan, berdekatan dengan Nabi dan para sahabat di Madinah. Kita sama-sama ketahui sifatnya orang-orang Yahudi. Allah ceritakan dalam Al-Quran, lan tardu ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Kita lihat sekarang peristiwa di Gaza. Kita lihat sekarang peristiwa di Palestina. Berapa kali mereka menjalin atau bersepakat gencatan senjata. Apa yang terjadi? Mereka sendiri yang menyerang. Ya, pasti mereka yang melanggar perjanjian, dan inilah salah satu yang terjadi dulu di zaman Nabi. Ada suku mereka bernama Bani Nadir. Bani Nadir ini suku Yahudi. Mereka ini berjanji kepada Nabi untuk jangan saling mengganggu. Mereka salah satu waktu mereka melanggar perjanjiannya. Mereka kesal dengan Nabi dan kaum muslimin, dan mereka merasa terancam. Karena mereka jumlahnya sedikit, lebih sedikit dari kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Seandainya mereka mau perang juga mereka tidak akan bisa. Tidak akan mungkin bisa mengalahkan kaum muslimin Madinah. Apa yang mereka pikirkan dalam kepala mereka? Ya udah, kita buat propaganda. Kita ajak suku-suku yang lain yang ada di luar kota Madinah. Mereka pergi ke Mekah, ya, melobi tokoh-tokoh Quraisy. Ya udah, kita pergi saja, kita kembali berperang. Ya, kita balas dendam kita yang dulu. Kita sama-sama punya dendam sama orang-orang Madinah, sama Muhammad. Mereka berhasil terhasut. Akhirnya mereka juga setuju. Oke, kalau begitu kami orang-orang Quraisy Mekah siap untuk ikut berperang. Kemudian dia pergi ke suku-suku yang lain yang ada di Jazirah Arab. Ya, 5 atau enggak 6 suku yang siap bergabung, yang tentara mereka Bapak Ibu semuanya berjumlah 10.000 pasukan. Ya, 10.000 pasukan. Ya, pasukan ini mereka bergabung dari semua suku, dari semua kabilah-kabilah Arab, menyerbu kaum muslimin yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, oke, kita ceritakan selanjutnya. Nabi SAW pun mendengar kisah mereka, mendengar informasi yang bocor dari mereka, bahwasanya mereka sudah siap, ya, mereka sudah siap senjata, siap jumlah pasukan, ingin menyerbu Madinah. Maka kembali Nabi SAW mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Lihat Bapak Ibu, setiap ada peristiwa penting, pasti Nabi mengajak para sahabatnya bermusyawarah. Karena ini juga perintah Allah dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amr. Dari peristiwa ini, dari kisah ini, sudah satu kita bisa mengambil pelajaran. Nabi selalu mengajak para sahabatnya bermusyawarah. Ustadz, beliau kan Nabi, beliau adalah Rasul, langsung diwahyukan oleh Allah. Kenapa beliau mau mendengar sahabatnya, mau mendengar pendapat-pendapat sahabatnya? Jawabannya itu adalah pelajaran untuk umatnya.
Pelajaran sosial, kalau kita ingin bangun sesuatu, ada masalah di keluarga, masalah di kampung, masalah di manapun, maka panggil. Mari kita bermusyawarah. Ya, wasyawirhum fil amr, kata Allah dalam Al-Quran. Nah, jelas Bapak Ibu, ini pelajaran yang pertama. Nah, baik, kita lanjut kisahnya. Setelah kaum muslimin tahu informasi ini, Nabi mengajak bermusyawarah. Ada salah seorang utusan kaum muslimin, ya, utusan kaum muslimin ada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, ya. Salman Al-Farisi ini Bapak Ibu, beliau ini mengusul kepada Nabi, wahai Rasulullah, ya, di negeri saya, ya, di Paris, ya. Paris ini maksudnya adalah Persia. Persia itu kalau sekarang apa Ustadz? Persia itu sekarang adalah Iran, Bapak Ibu. Persia itu sekarang adalah Iran. Nah, Iran ini sekarang kita lihat juga lumayan kuat juga ya, dia tidak mau tunduk sama Israel dari dulu, yang kuat-kuat. Paris, ya, dia ngusul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya, kalau saya di negeri saya di Persia, ketika kami dikepung, ya, kami akan membangun parit. Kata beliau, ya Rasulullah, inna kunna bi ardi Faris idza husirna, ya, ketika kami dikepung oleh musuh, ya, kami akan melindungi, kami akan membangun benteng dari parit. Khandaqna alaina, kami akan bangun parit, dan parit ini yang membuat musuh tidak akan bisa masuk. Maka usulan ini diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan sahabat-sahabatnya untuk ikut serta gotong royong menggali parit. Padahal waktu itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kondisi kaum muslimin, kondisi kota Madinah waktu itu sedang mengalami kondisi yang sangat berat. Paceklik yang berkepanjangan. Ya, buah-buahan kota Madinah tidak berhasil tumbuh dengan baik. Tidak berhasil tumbuh dengan baik. Ya, makanan kurang sekali. Bahkan dalam hadis diceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggali parit, beliau mengganjal perutnya dengan batu. Ya, nahnu nangkul turaba ala aktafina, kata para sahabat, kami menggali parit bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami kira bahwasanya, ya, karena kita saja yang kelaparan, mengganjal perut kami dengan batu. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengganjal perutnya dengan 3 batu. Kami mengganjal perut kami dengan 1-2 batu. Nabi mengganjal perutnya dengan 3 batu. Allahu Akbar. Sambil menggali parit, kata Nabi, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faufilil muhajirin wal ansor. Melihat semangat sahabat dari muhajirin dan ansor, beliau mendoakan, ya Allah, ampunilah kaum muhajirin dan ansor. Allah, bagaimana, ya, kecintaan Nabi kepada mereka, ya, ketulusan mereka bersama Nabi dalam kondisi apapun. Maka mereka pun berhasil menggali parit sepanjang 2-3 km panjangnya. Ustaz, bagaimana lebarnya? Seukuran kuda itu tidak bisa lompat. Seukuran kuda itu tidak bisa lompat. Ya, inilah ukurannya. Nah, kalau panjangnya ukuran hampir 3 km ya. Nah, ini dia paritnya, nih bisa lihat di gambar, ini gambar. Ya, parit. Nah, ini yang mudah-mudahan jelas ya. Ini parit ini. Ya, ukurannya hampir 3 km. Nah, kemudian lokasi Madinah ini di dalam. Ya, di dalam. Di sini ini. Nah, di sini adalah tempat kota Madinah. Di sini Masjid Nabawi. Ya, kemudian mereka dihadang di sini. Di sini musuh, mereka mau masuk ke kota Madinah dihalang di sini, dihalang oleh parit. Ketika 10.000 orang pasukan ini sampai di parit, mereka kaget. Kenapa tidak pernah mereka temukan strategi perang sebelumnya di Jazirah Arab seperti saat ini? Tidak ada, kata mereka. Kaget, oh ini apa? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka pun tidak bisa masuk menyerang kota Madinah, tertahan di seberang parit. Setiap mereka ingin masuk ke kota Madinah, mereka dihalangi oleh para sahabat yang sudah membangun benteng-benteng mereka di pos-pos yang sudah ditentukan. Ya, pos-posnya sudah ada, sudah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka pos-pos ini sekarang dikenal dengan Masjid Khamsah. Ada sebagian juga dikenal dengan Masjid Sab'ah. Ya, ini saya tampilkan gambarnya, tapi kurang jelas kayaknya nih. Ya, ini ada, ini namanya Masjid Fatah. Nah, saya jelaskan satu persatu. Ini namanya Masjid Fatah. Yang segaris ini Masjid Fatah. Di sini Nabi dulu berdoa. Ketika terjadi perang, Nabi berdoa di sini. Ya, minta pertolongan kepada Allah. Ya, ini namanya Masjid. Aduh, ini yang besar ini namanya Masjid Jami' Khandaq. Sekarang sudah dibangun Masjid Jami' Khandaq. Ya, ada namanya Masjid Salman Al Farisi, Masjid Umar ibn Al Khattab, ya. Masjid Abi Bakar, Masjid Salman Al Farisi dan masjid yang lain. Ada 5 masjid di sini atau 6. Ya, masjid ketujuh itu tidak terlihat di sini di gambar. Nah, nanti akan dijelaskan ketika Bapak Ibu mampir di sini. Nah, Bapak Ibu akan melewati masjid ini. Dengan jelas di sini jalan-jalan semua, Bapak Ibu akan melihat masjid ini. Ustadz, pertanyaan yang terakhir, Ustadz, apakah ada juga anjuran kita sholat sunnah di sini? Apakah ada juga anjuran kita sholat sunnah di masjid ini, Ustadz? Jawabannya tidak ada. Kita hanya melihat dan menyaksikan, oh di sini dulu pernah terjadi perang besar. Ya, Ustadz, apakah ada paritnya sekarang seperti ini? Paritnya ada nggak? Bekas paritnya? Jawabannya tidak ada, sudah tertutup. Sudah tertutup paritnya. Bayangkan sudah 1000 tahun lebih. Dan tidak dijadikan sebagai cagar budaya atau cagar sejarah oleh pemerintah setempat, ya udah akhirnya tertutup sendiri oleh cuaca, debu dan sebagainya. Pembangunan terus menerus, akhirnya ya Khandaq atau parit ini sudah tidak ada sampai hari ini. Hanya kita lihat posisi-posisi masjid-masjid kecil yang sebagai dulu digunakan sebagai pos-pos para sahabat ketika melihat kaum musyrikin atau musuh itu mau masuk melewati parit, mereka serbu. Masuk mereka serbu, mereka halangi. Akhirnya terjadilah akhirnya mereka tidak berhasil masuk ke kota Madinah. Oke. Berapa lama Ustadz mereka berada di seberang parit? Ada yang mengatakan 1 bulan. Ada yang mengatakan 1 bulan kurang beberapa hari. Dan ini juga terjadi di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Ya. Nabi SAW berdoa, ya. Allahumma sur auratana. Ya Allah, tutuplah aurat-aurat kami. Maksudnya janganlah berikan informasi-informasi tentang kami kepada musuh. Ya. Kemudian berikanlah keamanan kepada kami. Kemudian Nabi SAW berdoa, ya Allah, hancurkanlah al-ahzab, ya, kelompok-kelompok itu. Allahumma, ya Allah, yang menurunkan kitab, sari al-hisab, yang maha cepat hisabnya, ahzimil ahzab, hancurkanlah golongan-golongan itu, musuh-musuh itu, ya. Kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang sangat dahsyat yang mencabut kemah-kemah mereka di seberang sana, karena mereka sudah buat kemah di seberang Pandak, sudah buat kemah, sudah melihat kondisi nanti kalau ada celah mereka akan siap menyerbu Madinah, tapi sampai hari ini tidak berhasil menemukan celah sedikit pun. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka pun kembali ke rumah-rumah mereka dalam kondisi gagal. Dan tidak terlalu banyak yang syahid pada perangan ini, hanya beberapa orang saja, baik dari kaum musyrikin maupun dari kaum muslimin. Nah, nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan melihat, Bapak Ibu akan melihat ya Jabal Uhud ini, bukan Jabal Uhud, Masjid Jami' Khandaq ini, dan masjid-masjid kecil yang lain sebenarnya bukan masjid, tapi tepatnya kayak bangunan kecil menandakan pos-pos atau posko penjagaan para sahabat dulu ketika terjadinya perang Khandaq. Nah, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini tentang perang Khandaq, ya. Perang Khandaq. Nah, setelah dari Khandaq ini kita biasanya akan lewat, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan lewat, kemudian setelah lewat nanti Bapak Ibu akan lanjut kembali ke hotel. Ya, kembali ke hotel, kemudian program ziarahnya selesai. Program sejarahnya selesai. Nah, Ustaz, biasanya berapa durasi kita ziarah Madinah itu? Tidak sampai setengah hari, Bapak Ibu. Dari jam 8 sampai jam 12. Ya. Kenapa, Ustaz? Karena lokasi sejarah ini, Bapak Ibu, dekat-dekat sekali.
Lokasinya sangat dekat. Ya dari Jabal Uhud, Kuba, kemudian Qiblatain, kebun kurma itu jaraknya dekat-dekat. Jadi Bapak Ibu berangkat setengah 8, kembali jam 12. Itu sudah cukup karena jaraknya dekat-dekat sekali. Ya. Nah, kemudian setelah dari Hondak biasanya balik ke hotel, persiapan sholat zuhur. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab sekarang. Saya lihat di komentar Bapak Ibu, silahkan. Ya. Insya Allah terima kasih Ustadz materinya. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya.